Teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan presentasi mengenai materi pengujian analitik dan sampling. Materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, Bobby. Pada Bobby, disilahkan. Baik, untuk yang pertama yaitu konsep pengujian analitik dalam audit. Next. Yang pertama di konsep pengujian analitik dalam audit ada jenis-jenis anomali. Anomali itu suatu kesalahan penyajian atau penyimpangan yang secara jelas tidak mewakili kesalahan penyajian atau penyimpangan dalam suatu populasi. Nah, macam-macam populasi di sini ada 3. Yang pertama ada anomali peremajaan atau anomali edit atau anomali update. Anomali ini terjadi apabila terjadi pengubahan terhadap sejumlah data yang mubazir, tetapi tidak seluruhnya diubah. Contohnya, kalau di sini ada itu Kartika, Citra, Chandra, dan kotanya yaitu Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung. Seandainya pemasok Citra berpindah ke kota lain, misalnya Bogor, dan pengubahan hanya dilakukan pada data pertama, ada dua buah data pemasok Citra, maka hasilnya sebagai berikut. Yang sebelah kanan itu Citra Bogor. Terlihat tidak ada konsisten. Fakta pertama menyatakan bahwa pemasok Citra berlokasi di Bogor, tapi fakta yang kedua, Citra ada di Bandung. Seperti itu. Kemudian next. Kemudian anomali yang kedua yaitu anomali penyisipan atau insert. Anomali penyisipan terjadi jika pada saat penambahan hendak dilakukan ternyata ada elemen data yang masih kosong dan elemen tersebut justru menjadi juru kunci. Contohnya itu di tabel tersebut. Masalahnya, bagaimana caranya menyimpan fakta bahwa ruang baru bernama Arjuna terdapat pada gedung selatan. Penyisipan atau penambahan tidak dapat dilakukan, mengingat tidak ada informasi kuliah yang menggunakan ruang tersebut. Arjuna kan nggak ada di situ. Kemudian next, untuk anomali yang ketiga yaitu anomali penghapusan atau delete. Anomali penghapusan terjadi sekiranya sesuatu baris atau tabel yang tak terpakai dihapus, dan sebagai akibatnya terdapat data lain yang akan hilang. Contohnya di sini ada tabel nama siswa, nama kursus, dan juga biaya. Contohnya apabila data siswa dengan identitas 20 yang mengambil kursus Jepang dihapus, bahasa Jepang dihapus, maka data yang menyatakan bahwa biaya kursus bahasa Jepang sebesar 65.000 juga akan dihapus. Seperti itu. Untuk selanjutnya, konsep Benford Law akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda. Baik, yang selanjutnya itu ada konsep Benford Law. Benford Law ini juga disebut dengan Newcomb-Benford Law. Hukum angka anomali atau hukum digit pertama adalah pengamatan tentang distribusi frekuensi digit utama dalam banyak set data numerik di kehidupan nyata. Nah, Benford Law ini dalam analisisnya mengatakan bahwa secara umum dan internasional dalam sebuah populasi, angka yang berawalan dengan 1, 2, dan 3 itu akan berjumlah lebih banyak dari angka yang berawalan 7, 8, dan 9. Akan tetapi, supaya Benford Law ini dapat diterapkan secara efektif, angka-angka dalam satu populasi tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama itu, next Nelly. Nah, syaratnya itu yang pertama, tidak ada batas bawah angka tertentu. Yang kedua, lebih banyak nilai atau angka-angka yang kecil daripada yang besar. Misalnya lebih banyak satuan, puluhan, dan ratusan daripada ratus ribuan atau puluhan juta. Yang ketiga, minimal ada 1.000 data. Yang keempat, merupakan angka yang natural. Natural ini maksudnya bukan daftar angka-angka berupa nomor telepon, KTP, NPWP, dan sejenisnya. Yang kelima, berasal dari transaksi yang mirip atau serupa, misalnya data jumlah pembelian per konsumen di bulan tertentu. Selanjutnya, nah di sini tuh ada contoh pola yang normal dari sebuah populasi angka menurut Benford Law. Jadi di sini tuh kan angka 1, 2, dan 3 itu presentasinya lebih banyak daripada angka 7, 8, dan 9. Nah, dia ini akan berbentuk seperti selancar air yang makin lama makin menurun, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
untuk selanjutnya, bahasan yang kedua, yaitu konsep sampling dalam audit. Yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Next. Nah, untuk syarat untuk dapat dilakukan teknik simple random sampling sendiri ada dua, yaitu yang pertama, anggota populasi tidak memiliki strata sehingga relatif homogen, dan yang kedua, adanya kerangka sampel, yaitu merupakan daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel. Next. Untuk contoh, menggunakan Excel akan diambil 30 dosen dari 100 dosen secara acak. Nah, kemudian caranya buat kolom random, ketik ren, buka kurung tutup kurung, lalu blok seluruh unit sampling, copy paste value pada kolom baru yang dinamakan random paste, kemudian custom sort by random paste, dan akan diperoleh sampel terpilih sebanyak 30 sampel seperti di bawah ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Maudi. Terima kasih. Baik, kemudian judgmental sampling. Jadi judgmental sampling ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk convenience sampling bila ditinjau dari cara pengambilan unit-unit sampelnya. Sampel diambil berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Dalam perumusan kriterianya, subjektivitas dan pengalaman sangat berperan. Nah, jadi kan judgmental sampling ini merupakan suatu bentuk convenience sampling. Nah, untuk convenience sampling sendiri adalah pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel diambil atau terpilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat. Next. Nah, kemudian untuk contoh judgment sampling, reporter TV yang menghentikan orang tertentu di jalan untuk menanyakan pendapat mereka tentang suatu insiden atau kejadian tertentu merupakan contoh paling mudah dari pengambilan sampel ini. Meskipun reporter bebas untuk memilih siapapun yang akan menjadi narasumbernya, tapi penting untuk menentukan bahwa reporter harus menerapkan penilaian tertentu saat memutuskan siapa orang yang akan dihentikan dan menjadi narasumbernya. Nah, kenapa penting buat reporter punya penilaian siapa yang akan jadi narasumbernya? Karena dalam judgment sampling ini, sampelnya diambil berdasarkan kriteria yang udah ditentukan sama reporternya. Kalau reporternya nggak punya kriteria buat milih, berarti bukan judgment sampling, tapi random sampling. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya, untuk praktik pengujian analitik dalam audit akan saya jelaskan bersama dengan Novel. Nah, untuk ini mungkin bisa langsung masuk ke Excel saja. Mungkin teman-teman, kalau yang untuk praktiknya ini, terlebih dahulu kita harus munculkan data analisis add-ins di data analisis. Kalau teman-teman mungkin udah ada yang bisa munculkan, karena di ekonometrika kita udah disuruh untuk udah memerlukan data analisisnya. Tapi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, sedikit mau memberitahu, data analisis itu bisa kita munculkan melalui ini more, kemudian option, kemudian di add-ins. Nah, teman-teman harus memastikan kalau analisis toolpack-nya ini udah aktif di bagian active application add-ins. Kalau dia udah aktif, berarti udah muncul di Excel teman-teman. Kalau misalnya belum aktif, bisa diaktifkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, setelah kita aktifkan, kita bisa lihat di data ini, di bagian sininya. Nah, kalau di sini udah ada data analisis atau ada sebagian teman-teman yang ada di sebelah kanan ini, berarti dia udah muncul. Nah, di data analisis ini kita bisa
nanti mencari seperti korelasi, kemudian deskriptif statistik, kemudian histogram, kemudian ada sampling, regresi, dan lain sebagainya dalam yang bisa kita gunakan dalam statistika. Nah, mungkin pertama-tama kita mau coba untuk membuat analisis statistika deskriptifnya terlebih dahulu. Di LMS, Dosko udah upload untuk pertemuan ini. Teman-teman bisa download terlebih dahulu. Kita akan menggunakan data 01. Kita akan menganalisis deskriptif statistikanya terhadap total tagihan. Nah, caranya itu tinggal kita buka data analisisnya, kemudian kita klik deskriptif statistiknya, kemudian oke. Nah, di sini kita input range-nya itu yang bagian total tagihannya. Kemudian kita harus klik label in first row, kemudian klik summary statistik dan confidence level formula-nya. Nah, ini kan teman-teman pasti udah tahu, ini di ekonometrika kita juga udah belajar, ada namanya confidence level. Nah, itu biasanya ada angka-angka yang biasa digunakan seperti 95%, 90%, 99%. Nah, di sini kita gunakan yang 95%. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini langsung keresum semua nih. Statistik deskriptifnya ada mean, ada standard error, ada median, ada modus, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita mau coba membuat scatter plot. Kita gunakan data yang tadi juga, yang di data 01, tapi kita akan bandingkan dengan data yang di RSF-nya. Pertama-tama kita buat dulu, kita blok total tagihannya, kemudian ke insert, kemudian ke scatter plot. Nah, scatter plot-nya sudah muncul. Bentar ya teman-teman, agak telat. Nah, coba kita lihat yang di data RSF yang di Amondunya. Kita blok juga Amondunya, kemudian ke insert, kemudian ke scatter plot. Nah, bisa kita lihat untuk yang tadi data 01 itu, persebaran datanya itu dia seperti dalam kotak, jadi dia rata gitu, merata dalam satu kotak. Bentuknya kan ini kayak satu kotak gitu kan. Nah, kalau yang di data RSF tadi, dia persebaran datanya itu tidak rata, jadi ada yang di atas sendiri, ada yang di sini, ada yang di sini berkumpul banyak. Nah, yang dia sendiri-sendiri inilah yang disebut dengan outlier. Mungkin teman-teman juga udah tahu, karena kita udah belajar di ekonometrika. Nah, ini kan tadi amondunya berdasarkan ID customer-nya ya. Kalau misalnya teman-teman mau coba melihat scatter plot dari amondunya sesuai dengan sales date-nya. Nah, itu bisa kita klik sales date-nya, kemudian ke data, kemudian kita klik yang ini. Nah, dia berbeda lagi karena sales date-nya kan dari yang terkecil tanggalnya. Seperti itu. Kemudian kita mau coba buat histogram. Nah, buat histogram ini ada dua cara. Yang pertama bisa pakai add-ins yang tadi udah kita munculkan. Yang kedua bisa pakai insert. Insert yang ada di insert. Nah, kita di sini coba untuk yang Amandu ini juga, yang di data RSF. Nah, itu caranya kita blok. Kemudian kita pilih histogramnya. Oh, bentar, supaya dia histogramnya langsung ke atas, kita bisa dari bawah ngebloknya. Kemudian ke insert, kemudian ke histogram. Nah, histogramnya udah kelihatan. Kita geser dulu. Nah, kalau biasanya mungkin teman-teman mengira kalau dia udah sampai di sini aja nih, histogramnya udah selesai. Tapi kalau dalam statistika itu belum selesai. Jadi di sini kita bisa lihat di format axis-nya ada bin width.
Nah, kita harus cari dulu nih bandwidth-nya berapa. Nah, cara nyari bandwidth-nya itu dengan seperti ini. 3,5 dikali standar deviasi per akar pangkat 3 dari N. Nah, jadi kan kita harus tahu nih standar deviasi dari mondu tadi berapa dan N-nya itu berapa. Nah, cara nyarinya kita bisa menggunakan pivot table. Nah, kita blok dulu. Kemudian kita munculkan mondunya di value 2 kali karena kita mau nyari standar deviasi dan N-nya. Untuk yang pertama itu kita ganti aja value-nya jadi standar deviasi. Terus yang kedua kita ganti jadi count. Nah, kemudian kita tinggal cari bandwidth-nya. Uh, 3,5 dikali si standar deviasinya, kemudian dibagi 700 pangkat 1/3. Nah, bandwidth-nya udah dapat nih 287, sekian. Nah, ini tinggal kita copy aja, kemudian kita masukin ke histogram tadi yang udah kita buat. Terus kita masukin ke bandwidth yang ada di sini. Nah, dia kan berubah ya, tadi ininya agak ke atas, yang di bagian sininya sekarang dia hampir sama. Jadi sebenarnya histogram yang betul itu adalah yang ini yang udah kita masukkan bandwidth-nya. Nah, itu kan cara pertama yang pakai insert. Kita coba yang cara kedua menggunakan add-ins yang udah kita munculkan tadi. Nah, itu seperti yang udah kita pelajari di ekonometrika, kita bandwidth-nya ini harus kita buat ke atas, kita di ini pakai round up, terus nah jadi kita pakainya yang 2878 karena kan kalau dalam statistika itu lebih baik dia datanya jangan kurang seperti itu. Nah, juga dalam ekonometrika kemarin yang kita pelajari, untuk buat histogram itu, kita harus mencari max dan maksimum dan minimum dari data tersebut. Kemudian nanti kita akan mencari lebar kelasnya. Nah, kita cari maksimalnya dulu. Bentar ya, teman-teman. Sepertinya agak lelet. Nah, udah dapat nih maksimalnya 55,492, sedangkan minimalnya itu 0. Nah, kita cari lebar kelasnya dengan cara maksimal dikurangin minimal, kemudian dibagi dengan bandwidth-nya tadi. Bandwidth yang dipakai itu yang dibulatkan tadi ya, teman-teman, dibulatkan ke atas. Nah, kan udah dapat nih 19. Bentar. Nah, tapi ternyata dia tuh 19, sekian. Nah, kita juga harus bulatkan ke atas. Jadi kita pakai round up lagi. Nah, dapatlah 20. Nah, kemudian kita munculkan seperti ini. Terus yang ini kita kunci. Kita buat dulu sampai data ke 20. Terus yang di sini kita tarik sampai 20 juga.
Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, kalau tadi kita pakai yang kita pakai data yang ke-19 saja, kita lihat di sini masih 54,682, sedangkan maksimal data kita itu adalah 55,491. Nah, jadi kita bulatkan ke atas, jadi kita ambil 20 data, walaupun dia lebih dari maksimal kita itu, tetap kita pakai karena jadi kan nanti kalau misalnya kita pakai yang 19 data ke-19 itu kurang dari maksimal data kita. Nah, kemudian kita copy, terus kita pindahkan ke sebelah sini. Kita paste spesial. Nah, setelah itu tinggal kita munculkan aja pakai tadi data yang data analisis. Kita pilih yang histogram, kemudian kita input range-nya itu yang di amount dulu. Kemudian untuk yang di bins range-nya tuh kita yang tadi udah kita cari. Nah, yang ini chart output-nya harus kita checklist. Kemudian kita klik OK. Nah, udah dapat. Jadi ini hasilnya tuh sebenarnya sama kayak yang udah kita cari di sini. Coba kita copy. Nah, dia hampir sama kan teman-teman. Di sini dia 180. Di sini dia hampir sama di bawah 150. Nah, begitulah cara mencari histogram dengan dua cara, pakai yang insert atau pakai yang data analisis tadi. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Naufal. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita melakukan praktik uji analitik untuk menemukan anomali data dan kemungkinan salah saji. Di sini ada dua uji, yaitu ada RSF dan Z-score. Untuk metode RSF atau relative success factor ini diawali dengan adapun disclaimer, ada dua point of view, yaitu audit dan analisis prediktif. Di audit, outlier merupakan anomali transaksi atau indikasi transaksi yang tidak wajar yang kemudian dapat dijadikan sebagai sampel dalam uji substantif transaksi. Jadi saat menemukan outlier, maka jangan dilakukan penyisian atas outlier tersebut, tapi dilakukan dengan uji substantif transaksi. Ada juga analisis prediktif, yaitu outlier yang ditemukan dari data yang digunakan itu harus dibersihkan atau di rescaling dari data yang digunakan untuk membuat forecast atau prediksi. Dan yang pertama ini ada metode RSF yang rumusnya yaitu urutan pertama dari sebuah kategori dibagi dengan urutan kedua dari sebuah kategori. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data berdasarkan kategori dan value-nya secara descending atau menurun. Caranya di sini kita klik. Ini kita klik kanan lalu data, kemudian kita sort, mengurutkan dari yang pertama ID customer, lalu ordernya dari A sampai ke Z, kemudian yang kedua amount due, lalu ordernya dari yang terbesar ke yang terkecil, lalu di OK. Nah, setelah itu membuat urutan value per kategori dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan rumus. Yang pertama membuat urutan ID per customer, rumusnya if buka kurung dengan B2 lalu satu ini tambah dengan satu, lalu kita tarik
Jadi saat suatu baris ID customer tidak sama dengan baris di atasnya, berarti dia ID customer baru. Kemudian yang di RSF ini juga sama menggunakan rumus if, yaitu apabila kalau di sampingnya ini merupakan 2, maka cek 2 bagi dengan cek 3, lalu misalnya lalu tarik ke bawah. Kemudian kita mengcopy urutan ID per customer dan RSF ini. Dan di kolom baru kita klik kanan untuk version value-nya saja. Lalu kita blok semua data. Lalu kita sort, dihapus yang perintah yang lama, kemudian kita add level, lalu di sini RSF ordernya dari terbesar yang terkecil, kemudian lalu jadi seperti ini. Nah, yang di RSF ini hanya angka 11 di sini, maka kita melakukan filter di sini. Lalu kita uncheck 1, lalu oke. Nah, ini merupakan hasil yang didapatkan dari urutan ID per customer dan relatif size vektornya yang digunakan untuk uji substantif atas transaksi. Kemudian selanjutnya yaitu dalam case buku forensik analitik ada batasan aman dunia. Ini tujuannya adalah rank kedua dari satu kategori punya jarak yang sangat jauh dari ranking pertama. Jadi dia bisa disisihkan dari RSF-nya, namun kembali ke perintah soalnya. Tetapi untuk menghitung RSF ini, maka ini sudah cukup. Kemudian mendeteksi outliers dengan z-score. Nah, ini rumusnya z-score sendiri itu kan X nilai itu sendiri dikurangi dengan mu atau rata-rata per kategori dibagi dengan sigma atau standar deviasi per kategori. Langkahnya yaitu menghitung nilai mu atau rata-rata per ID customer dan standar deviasinya. Lalu ditemukan seperti ini rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP, lalu B2 merupakan ID customer, kemudian tabel referensinya di tabel yang ini, tabel referensi, terus kolom indeksnya rata-rata D2, kemudian range lookup-nya sama dengan 0. Kemudian dapat hasil seperti ini, kemudian sama juga dengan standar deviasi ini, kalau cuma diganti dengan angka 3 di kolom indeks rata-rata. Kemudian z-score di sini yaitu sama dengan if error buka kurung C2 dikurangi K2 lalu dibagi dengan kolom L kedua, kemudian 0. Adapun juga
outlier ada di sebelah kanan Z sama dengan 3 dan sebelah kiri Z sama dengan -3. Ini number filter, custom filter. Ini -3, lalu kita kurang lebih seperti ini. Yang di plug ini lalu sudah dilakukan tes Z-score, lalu kemudian uji selanjutnya yaitu uji Benford Law. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang dalam prinsipnya ini dalam kumpulan data yang besar di kita depan dari setiap angka tidak muncul dengan probabilitas yang diarahkan secara intuitif 1/9 atau 11,1%, melainkan dengan probabilitas yang jauh lebih besar untuk angka yang lebih kecil. Nah, di sini untuk invoice number-nya didapatkan dari sheet yang tadi, kemudian uji angkanya menggunakan is number. Kemudian first digit-nya ini kita dapatkan dari rumus sama dengan left, kemudian F2, lalu 1. Kemudian ada 3 part yang utama, yaitu ada first digit, kemudian frekuensi, terus Benford Law. Untuk first digit ini kan di sini datanya first digitnya dari angka 1 sampai dengan angka 6, kemudian untuk mencari frekuensinya ini dengan melakukan rumus count if di kolom H, lalu kriterianya J2, lalu kita tarik ke bawah sampai menemukan hasil seperti ini. Kemudian Benford Law-nya ini kita hitung menggunakan rumus log 10, lalu buka kurung 1 ditambah 1, lalu dibagi dengan kolom J2, lalu didapatkan 30%, lalu ditarik ke bawah. Nah, untuk membuat grafiknya ini kita plug di sini, lalu insert, lalu pilih jenis kolomnya, maka tampilannya seperti ini. Jadi angka terkecil ini memiliki probabilitas yang besar. Secara keseluruhan grafiknya seperti papan seluncur. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Untuk selanjutnya, aku dan Vicarlo akan menjelasin tentang simple random sampling. Untuk Vicarlo boleh langsung share screen. Nah, jadi di sini ada data tentang penjualan yang telah kami dapatkan. Untuk yang pertama, kita bakal menggunakan rumus sama dengan RAND tutup kurung, di mana itu bakal membuat sebuah angka acak. Vicarlo mungkin itu datanya di copy dulu 2, karena nanti kita di sini bakal menggunakan 2 cara. Yang pertama dengan manual, terus yang kedua kita bakal menggunakan pivot table. Oke, untuk yang pertama dengan menggunakan cara yang manual itu boleh diketikkan fix di bawah. Rumusnya sama dengan RAND buka kurung tutup kurung. Terus double klik sampai ke bawah. Nah, karena angka yang diambil ini berpengaruh jika bagian kolom lainnya kita gonta-ganti. Jadi
nilainya ini harus kita copy dulu, terus kita paste sesuai dengan nilainya. Boleh di copy dulu, fix, terus paste value. Nah, di sini udah dapatkan angkanya. Dan selanjutnya kita mengumpamakan kita bakal mengambil sampel dengan customer per customer 2 sampel. Jadi kita bakal melakukan filter, boleh di filter di bagian random, kita memfilter dulu mulai dari angka yang terkecil sampai terbesar, atau boleh sebaliknya. Nah, karena di sini angkanya bakal digunakan lagi di cara yang pivot tadi, boleh di copy dulu. Nah, oke, untuk selanjutnya kita bakal melakukan filter di bagian customer. Di bagian customer, kita bakal mengambil masing-masing 2 data untuk masing-masing customer. Di filter fix. Di bagian customer itu filter, buka filter. Pertama kita ambil yang PT ABC dulu. PT ABC. Terus oke. Nah, itu bagian 2 teratas boleh di blok gitu, terus dikasih warna gitu. Demikian untuk yang customer selanjutnya, kita bakal mengambil 2 sampel. Nah, karena semua udah dapatkan data dari masing-masing customer, boleh customernya difilter berdasarkan warna fix. Nah, jadi dari hasil sampling ini didapatkan ini datanya untuk masing-masing customer. Itu. Untuk yang selanjutnya dengan angka pivot table. Next, kita boleh membuat pivotnya dulu. Blok semua, terus insert pivot table.
Nah, untuk yang di sini kita mengambil data customer di bagian row. Dan juga produk. Untuk yang random sampling kita letakkan di value. Nah, untuk yang selanjutnya karena udah didapatkan data, seperti yang tadi kita bakal mengambil 2 dari masing-masing PT atau customer. Jadi bagian total mungkin bisa kita filter dengan klik kanan, terus filter berdasarkan dari yang terkecil, dari yang terbesar, atau yang sama seperti tadi. Oke, nah jadi ini data sudah didapatkan. Terus di bagian produk kita boleh filter dengan klik kanan yang bagian filter top, boleh mengambil top 10 gitu. Di angkanya kita ganti dengan 2 sesuai sampling yang tadi. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan pivot sangat sederhana gitu kan dan cepat. Untuk yang selanjutnya dengan menggunakan rumus random between boleh jelasin oleh Vicarlo sendiri. Terima kasih. Permisi, Fik, nggak ada suaranya. Halo, Nah, udah. ada suara nggak, guys? Ada sekarang. Oke, maaf sebelumnya. Ini ibaratnya kita kan membuat random item, jadi saya harus di bagian random item di sini. Di sini kita buat nomor urut, karena random item ini memakai nomor urut. Jadi ini nomor urutnya ini. Kita buat dari 1. Ini kita pakai general ya guys ya. Nah, jadi kita langsung buat aja gini. Nah, ini yang akan kita pakai untuk nantinya di random item. Jadi kita buat di sini dulu. Sampai kita mau misal mau ngambil 5 data dari data yang ada ini. Jadi di sini kan ada data ada sampai 300 nih. Jadi kita mungkin mau mengambil 10 atau 5 gitu. Jadi kalau biar nggak terlalu banyak kita ambil 5. Jadi kita buat dulu 2, 3, 4. Buat rumus random begini. Nah, ini kan bottom nih. Berarti ini yang bottom ini yang paling pertama. Jadi yang bottom ini kita buat 1. Baru yang untuk topnya itu yang paling akhir. Yang tadi yang di random sampling kita copy paste value gitu. Jadi kita gini, kita copy dulu, baru kita buat ada di sini. Langsung aja di sini copy paste value, biar angkanya nggak berubah nanti. Nah, jadi nanti kita
misal tekan L atau apa segala macam itu angkanya nggak akan lagi berubah. Kita jadi kan dari sini random itu udah dapat nih. Jadi kita VLOOKUP itu dari nama customer-nya gitu. Jadi kita buat VLOOKUP di sini aja ya, biar agak kita rumus VLOOKUP-nya. Jadi kita buat VLOOKUP-nya. Rumusnya VLOOKUP. Lookup value-nya itu 166 ini. Table array-nya itu dari nomor urutnya ini tadi sampai ke bawah, ke paling kanan sampai ke paling bawah. Ini jangan lupa di kasih apa itu namanya dolar ya. Sorry ya guys, aku dolarnya manual soalnya nggak bisa langsung pakai F4. Nah, terus call index kolomnya itu customer-nya itu obatnya itu kan yang ada di bawah, jadi kita buat duit dan 166 itu customer PT XYZ, di 262 itu PT YYY, 152 PT DF, 85 PT ABC, dan 7 PT XYZ gitu. Mungkin itu aja dari remitting. Untuk add-in saya kembalikan ke Yogi. Oke, terima kasih Carlo. Untuk selanjutnya kita bisa mengambil nilai acak itu dengan cara add-ins. Boleh ditambahin fig di sampingnya. Nah, jadi caranya dengan menggunakan data analisis seperti yang dilakukan oleh Nelly tadi. Dari data terus data analisis. Nah, di sini kita milih random number generation. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan angka 1, terus yang number of random number, nilai terbawahnya tadi sekitar 300. Ada 300 data. Terus yang di output option kita menggunakan output range. Nah, itu boleh di uniform. Output range, terus kita memilih yang di kolom add-ins tadi. Nah, oke. Nah, jadi ini merupakan cara untuk mendapatkan angkanya secara acak gitu. Untuk yang selanjutnya mungkin sama seperti cara yang tadi, boleh menggunakan cara manual untuk mengambilnya ataupun dengan pivot table. Nah, begitu. Sekian dari kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan atas pemaparannya. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Kepada 3 orang yang ingin bertanya, silakan.
Baik teman-teman, karena ada yang mau bertanya, presentasi kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ini udah selesai ya? Baru selesai, Pak. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Sudah cukup paham kan? Untuk yang ini soalnya ada dari kelompoknya yang akan membahas atau ada yang akan berpartisipasi untuk membahas. Gimana Mas Dio? Itu Pak. Nelly mungkin Pak. Katanya ingin mencoba Pak. Siap, silakan Mas Nelly. Mau coba yang ini aja sih Pak, yang 2A nomor 1 itu kan tadi, nah di sini kan soalnya tuh kita akan melakukan sampling dengan menggunakan tabel purchase order details dari file 2B yang UAS itu. Nah yang pertama itu disuruh buat grafik scatter dengan menggunakan nilai pada kolom line total. Petunjuknya itu terlebih dahulu urutkan kolom due date-nya secara menaik atau ascending, berarti dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kemudian pilih kolom line total dan buatlah scatter chart. Berarti kalau nggak salah gini ya Pak caranya Pak. Berarti yang due date-nya kan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu yang di data, terus kita pilih yang ini, terus line totalnya tinggal dibuat scatter plotnya. Gini ya Pak. Begitu Pak. Oke. Yang selanjutnya? Apa mau ditunjuk aja nih? Gimana Mas Dio? Oh iya, yang untuk presentasi saya minta bahannya tadi ya. Bisa di WA ke saya, bisa di chat room sini juga nggak masalah. Terus dari yang ini, dari yang materi yang kali ini terkait statistik dan apa namanya, ya mungkin tadi sudah sempat ditanyakan juga sama kelompoknya, pasti ada pertanyaan nggak lah, ya ini mungkin saya akan nanya lagi, ada pertanyaan nggak terkait yang bahan ini, karena sebenarnya itu kalau mau benar-benar mendalami statistik untuk apa ya, untuk sebuah untuk sebuah audit gitu, itu memang mungkin sangat membantu dalam auditnya, apalagi terkait sampling. Cuman memang di secara ininya sendiri, di realnya sendiri, sampling mungkin tidak terlalu dipakai karena kami kan di sini ya ada pembatasan terkait sumber dayanya, bisa dari anggarannya, bisa dari sumber daya manusianya. Maksudnya seperti ini mungkin. Jadi kayaknya di statistik itu ada cara untuk penghitungan sampling yang pas. Maksudnya
kalau umpama di sebuah kantor dokumennya itu ada 200 lah, dari 200 itu sebenarnya berapa persen sih yang harus diambil untuk bisa mendapatkan kesimpulan dari semua dokumen itu kan pasti ada perhitungannya. Kalau totalnya 200 berapa, kalau totalnya 1000 berapa, kalau totalnya 10.000 berapa. Nah, semakin banyak dokumen berarti kan harus yang disampling juga secara teori juga harus lebih banyak. Tapi di kami ya itu juga memperhitungkan sumber dayanya. Jadi akhirnya meskipun dokumennya juga banyak, kemungkinan diambilnya juga tidak akan terlalu banyak karena masih memperhitungkan. Tapi sih lebih ke sini lebih enak mungkin ya, karena kan dengan basis TABK itu jadinya yang diambil itu yang sudah bisa tinggal dilakukan konfirmasi aja. Jadi yang diminta dokumennya itu samplingnya tadi ya langsung yang memang kemungkinan pada saat kita analisis dokumennya nggak nemu apa-apa juga di situ. Mungkin seperti itu. Untuk yang ini soalnya ada yang membahas lagi atau saya akan lanjut ke SQL aja? Kalau soal yang 3 selanjutnya itu boleh nggak? Boleh Mas. Silahkan. Izin jawab ya Pak. Yuk. Mana ya? Kalau mau jawab yang nomor 3 sampai 5 ini, nah kan diminta dari kolom lain total dengan kriteria nilai di bawah 1000. Kita bisa pakai di sini kita bisa pakai filter dulu aja, terus nanti dipindahin di bawah 1000. Data ini kan karena ngerubah yang di sana dipastikan ke yang baru paste lagi. Ini untuk line total. Terus diminta untuk nyari levelnya. Level ini bisa gunakan formula VLOOKUP atau if. Nah, kita masukkan lagi. Terus 160, 300, 900, kan ini 900 ke atas, tapi karena datanya di bawah 1000 bisa 1000 aja. Ini keterangan 1. Nah, untuk nyari keterangan levelnya bisa pakai rumus if. Si data ini lebih kecil dari 100, maka false-nya data ini lebih kecil dari 160, maka false-nya data ini dari 300. If data ini kecil dari 500, maka level 4 data ini kecil dari 700, maka 5 terus data ini kecil dari 900, maka 6 false-nya 7. Di F4 yang nggak berubah-ubah, terus di drag. Nah, kan 418 yang di bawah 500 dari 300 termasuk level 4. Nah, lanjut lagi, balik lagi ke soal 5. Ambil 60 data secara acak dari data level 2.
sampel tidak boleh duplikasi dengan nilai line total. Sampel 60 data ini mendekati 5% dari line total data level 2. Kita pakai filter lagi. Untuk level 2 saja. Nah, biar gampang nanti kan pakai series gitu. Ini ditaruh di sini. Level 2 semua. Nah, kita pakai buat nentuin R, buat tahu ini jumlahnya ada berapa. Ada ada 1245 data ini yang level 2 ini. Nah, kita karena kan diminta 60 data secara acak tuh. Kita ambil 60 data. Tapi karena kalau di Excel ini ada kemungkinan duplikasi, nah datanya ditambahin sedikit nanti biar nanti bisa diubah. Jadi ambil 100 saja sekarang. Karena diminta menggunakan formula run between, kita langsung masukin aja dan between. Tadi jumlahnya ada 1245. Ini kan angkanya berubah-ubah. Kita di paste value saja ke sini. Nah, karena ada kemungkinan di sini ada yang duplikat, kita pakai duplikat pakai data remove duplikatnya. Kan ada 6 duplikat. Nah, ini semua data yang di sini tuh udah nggak ada duplikat nih. Ambil 60-nya aja karena diminta tadi cuma 60. Nah, sekarang langsung dicari sampelnya aja. Kita bisa pakai VLOOKUP sini. Tabelnya dari sini ke sini. Oh iya. Terus dicek apakah line total dari 60 data ini mendekati nilai 5% dari line total data level 2. Ini kita pakai disumkan aja. Level 2. Ini yang level 2-nya kalau disumkan. Nah, untuk ngecek berapa mendekati nilainya, kita tinggal dibagi aja. Tuh, 5% hasil dari 60 sampling datanya. Sekian, Pak. Oke, makasih Mas Fadlan. Izin stop sharing. Yuk. Oke, berarti yang materi ini saya agak bingung ini udah selesai belum berarti ya? Kalian udah paham kan berarti terkait apa namanya pemaparannya tadi? Ini kalau umpama ada yang kurang nanti bisa langsung nanya ya. Oke, mungkin saya mau membahas ininya dulu. RPS. Nah, ini RPS kita ini terkait ini nanti apa namanya SQL-nya. Jadi kalau di RPS itu sebenarnya pertemuan 9 dan pertemuan 10 itu kita belajar tentang SQL. Nah, di sini bisa dilihat ini ada yang pertama konsepnya, terus dengan formula-formulanya seperti apa, terus konsep data relasionalnya seperti apa. Lah, tapi mungkin yang tidak akan saya ajarkan terkait yang ini, yang DDL ini. Karena di sini kan kita kalian harus membuat sebuah tabel baru. Nah, kalau menurut saya sebelum kalian diminta untuk membuat tabel baru, mending diperkuat dulu di ininya, di konsep apa sih data itu, gimana sih SQL itu, terus apa namanya ya gimana sih cara kita
bermain di SQL itu seperti apa sih. Mungkin Mas Dio bisa minta tolong ini Mas, dibukain yang DigiLab kemarin tuh Mas. Ya, Pak, sebentar, Pak. Oke. Jadi gini, untuk yang materi SQL itu kemarin, ini kalian udah diinfokan oleh Mas Dio juga, dulu DigiLab. Kenapa saya pakai modul itu? Karena dulu sempat ikut ada beasiswa dari Kominfo lah untuk data scientist gitu, dan modul yang digunakan modul dari yang apa ya, yang sangat bagus lah, dengan apa namanya, dengan biaya yang menurut saya juga tidak terlalu mahal. Duh, kok salah Mas? Nah, ini nanti dilihat dulu. Pak, videonya di stop video dulu aja Mas, biar lebih lancar. Nah, ini kan, ini dashboardnya DigiLab seperti ini. Nah, terus untuk apa namanya, untuk subscribe-nya ini sampai dengan jangka waktu 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena ya meskipun UAS kalian itu ya sebulan lagi, cuman saya sih memberi kesempatan kalau umpama di DigiLab ini itu juga bisa dipelajarin. Lihat yang ininya aja Mas, yang dari Learn. Ya, itu diklik Learn all modules dulu. Nah, di Learn ini ada 3 hal yang apa namanya, 3 subbagian. Ada R, ada Python, ada SQL. Lah, yang akan kita pelajari itu yang SQL dulu. Diklik SQL-nya dulu Mas. Nah, SQL ini ada beberapa bab. Ada kelas persiapan dan kelas fundamental. Coba diklik yang kelas fundamental dulu Mas. Kelas fundamental, diklik mulai. Nah, ini kita bisa mulai belajarnya dari yang pertama ini. Nah, diklik Learn and Practice ini Mas. Yang bawah tuh Learn and Practice. Yuk. Oke, lah ini salah satu contohnya. Jadi yang pertama ini kan back dulu tadi Mas. Nah, ini maksudnya ya, ini jadi di DigiLab itu ada semacam pengantarnya seperti ini dulu. Setelah itu nanti di next lagi deh Mas. Nanti ada kode editornya. Kok enggak bisa? Next lagi, Pak. Next. Ayo, bentar. Apa dari aku aja deh Mas ya? Iya Pak, ini rada lag Pak. Oke. Oke, kelihatan kan? Jadi ini yang harus dipelajari nanti. Contohnya seperti ini. Select statement gimana sih? Ya kan yang pertama kali kan yang dipelajari itu yang select statement ini. Klik terus diklik dulu. Nah, ini bentuk modulnya seperti ini. Bisa next, terus ntar sampai muncul nanti kode editornya. Jadi, nah ini jadi nanti tiap apa namanya, tiap teori itu, teori yang sebelumnya ini kan teorinya dulu. Apa sih SQL itu di sini? Gimana sih apa namanya pelafalannya? Nah, setelah
itu ada ininya, ada apa namanya, ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti kalau langsung ada kode editornya deh. Nah, ini contohnya ini. Ini kan di sini nanti kalau sudah yang ke belakang-belakang nanti akan ada teorinya juga. Kalau untuk select itu seperti apa sih penggunaannya, seperti apa sih? Apa sih yang harus diketik di kolom SQL-nya nanti. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti kalian bisa ngetiknya bisa ngetiknya di sini. Ini bisa disebut kode editor, bisa disebut sandbox lah. Nanti ini kalau umpama udah di run, ininya sudah oke, ini di submit. Nah, jawaban tersimpan. Kalau sampai dengan jawabannya belum benar, kalian juga nggak akan bisa ngelanjutin tiap modulnya. Makanya nanti jawabannya juga harus benar dulu. Nah, oke. Mungkin pengantarnya sampai di sini. Nah, intinya dari yang modul ini itu intinya ialah saya memberikan tugas ke kalian. Saya beri waktunya itu 2 minggu. 2 minggu itu berarti minggu depan kita ketemu di kelas pun kalian masih belajar menggunakan modul ini. Nah, tapi kayaknya tidak akan sempat kalau hanya di 1 kali pertemuan aja. Nah, tugas kalian itu mengerjakannya di 4 bab ini, yang select, terus group by, inner join, sama group by and having. Itu yang harus kalian kerjakan. Lah, nanti di tiap, sama seperti tadi, di tiap di tiap modul itu kan nanti akan ada pertanyaannya. Lah, di sini saya minta nanti di list juga siapa yang masing-masing yang menjawab pertanyaannya itu. Tergantung lah nanti Mas Dio yang ngatur lah, bisa bisa secara urut yang jawab ataukah mau secara random cepet-cepetannya, itu terserah kalian lah. Yang penting sebelum saya mulai memberikan materi terkait SQL, saya ingin kalian sudah paham paling enggak gimana sih SQL ini dari belajar mandiri ini. Jadi saya ulangi lagi, saya berikan waktu 2 minggu, dari minggu ini sampai dengan minggu depan. Jadi kita minggu depan itu kita ketemu juga, meskipun saya akan hadir, tapi saya akan hanya bersifat sebagai observer aja yang melihat kalian mempelajari modul ini. Untuk materi-materinya yang tadi yang ada di RPS, di konsep dan lain-lainnya, itu baru akan saya berikan di 2 minggu lagi setelah semua modulnya di sini selesai. Gitu ya. Ada pertanyaan terkait modul ini? Modul ini tuh harusnya bisa diakses oleh banyak orang. Cuman mungkin lebih enaknya kalau kalian nanti mengerjakannya secara Zoom. Maksudnya kan biar bisa barengan tuh, dan biar bisa diskusi juga, karena ada beberapa soal yang ya lumayan lumayan kompleks lah, gitu ya. Mana ada tanggapan? Gimana Mas Dio? Mas Dio-nya mana? Waduh. Baik Pak, memastikan kembali berarti itu ya Pak, untuk tiap mahasiswa itu harus wajib mempelajari modul itu sampai yang modul keempat itu ya Pak?
Tapi makanya mempelajarinya itu bisa barengan juga. Jadi tidak perlu mempelajarinya secara secara mandiri yang satu-satu gitu. Karena kan progresnya kan pasti akan lanjut terus. Umpama Mas Dio iseng terus menyelesaikan modulnya. Lah teman-teman yang lain kan berarti progresnya tiba-tiba udah selesai. Nah, makanya saya sih menyarankan untuk mengerjakannya barengan aja. Ya bisa dengan nge-Zoom atau dengan Google Meet. Jadi maksudnya ya belajarnya barengan. Terus mengerjakan soalnya pun ya nanti barengan juga. Cuma nanti tentang poin-poin aktivitasnya ya nanti bisa kalian atur lah, karena kan itu tadi masing-masing di tiap modulnya itu ada banyak pertanyaan yang harus dijawab itu juga. Itu mungkin Mas Dio. Baik Pak. Lalu untuk pertanyaan itu berarti itu dihitung semua ya Pak? Berarti tiap yang menjawab itu siapa? Yuk. Ntar langsung diberikan ini aja ke saya Mas, recordingnya. Kalau memang kalian nge-Zoom berarti saya minta recordingnya, sama nanti ya dicentang-centang aja siapa yang jawab. Mbak Nelly jawab 10 kali gitu, Mas Dio jawab 3 kali gitu ya, itu ntar ditulis aja. Baik Pak. Oke, sebentar saya selesaikan ininya dulu, absensi. Masuk semua kan ya? Iya Pak. Oke, absensi udah selesai. Oke. Oh iya, sama di minggu depan itu pada saat kita ketemu, jadi kan mungkin kalian juga masih akan mengerjakan di minggu depan. Saya nanti akan berikan panduan untuk melakukan instalasi SQL-nya. Lah nanti kalaupun nanti ada yang bermasalah untuk instalasi, jadi minggu ini sekalian kalian instalasi SQL, kalian coba instalasi. Kalau ada masalah minggu depan akan saya troubleshoot pas Zoom-nya nanti. Jadi mungkin yang lain biar tetap melanjutkan modulnya tadi, terus yang bermasalah nanti bikin breakout room aja, biar nanti di troubleshoot masalahnya apa. Itu ya berarti. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, terima kasih ke yang ini tadi, yang sudah memaparkan tadi. Saya minta selain bahannya, saya minta recordingnya yang hari ini juga Mas ya, Mas Dio ya. Baik Pak. Oke, yowes kalau gitu untuk yang materi ini saya cukupkan di sini. Kalian kalau mau ya mungkin kalian diskusi dulu sih untuk pengerjaannya nanti. Saya mau menunjukkan. Ini kalau kalian kerja di Ijen, ada Monas, Istiqlal. Tapi ya kemungkinannya lumayan juga sih ya untuk di keuangan kan. Karena ngelihat di angkatan kemarin, berapa persen sih angkatan kemarin yang ke keuangan itu? Kurang tahu Pak, tapi kayak kebanyakan di luar Kemenkeu. Iya, kebanyakan di luar kan, Pemda dan KL lainnya kan. Ya dijalanin lah.
Ya wes kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau umpama di modulnya itu kalian sudah sudah mentok tapi nanti belum nemu jawabannya, kalian juga bisa hubungin saya. Kalau yang modul 1 sampai 3 tadi saya udah sih, yang modul 4 aja yang belum tadi. Nanti saya kerjain juga deh. Tapi kalau gitu ya, makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Makasih juga, Pak. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.